Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Herlian Anantaril, NPM 2317051183. Di sini ingin mengerjakan ujian akhir praktikum mata kuliah AI yang responsi. Di sini saya langsung saja masuk ketentuannya karena saya berakhiran NPM 3, jadi tema yang saya kerjakan itu tema 2. Langsung masuk ke tema 2. Nah, studi kasusnya itu adalah penilaian kualitas layanan puskesmas yang pasiennya mungkin penilaiannya dari perkataan petugas cukup ramah, ruangan agak bersih, atau waktu tunggu lumayan lama. Hal ini menyulitkan evaluasi yang akurat jika hanya mengandalkan skala numerik. Jadi dengan menggunakan fuzzy logic dapat dikonversi menjadi nilai terukur gitu. Langsung saja ya. Jadi mungkin jadi dari perkataan ini akan menjadi membership atau sebagai tolak ukur gitu, dari petugas cukup ramah, dari keramahan, dari kebersihan, dan juga dari waktu tunggunya gitu. Langsung saja masuk ke source code-nya. Di source code-nya saya menggunakan 2 library, yang pertama NumPy dan matplotlib.pyplot. NumPy-nya untuk math-nya ya, untuk fungsi-fungsi matematik, lalu matplotlib ini untuk visualisasi seperti biasa. Lalu fungsi keanggotaannya ada linear down ya, linear up, sama triangle. Lalu ini di sini ada fungsi ada rumusnya, yaitu B min X dibagi B kurang A. Nah, npclip ini adalah dia untuk mengukur rentang gitu. Jadi nilainya ini, rentangnya itu bakal di antara 0 sampai dengan 1 gitu. Sama ini juga, kalau ini rumusnya X min A dibagi B min A, ini sama npclip, jadi yang dibaca itu yang rentangnya 0 sampai 1 aja. Lalu yang segitiga ini np maksimum, np minimum. Nah, ini kita lihat dulu yang ada di np minimum. Jadi yang segitiga ini, fungsi segitiga ini, dia mencari minimum di antara linear naik dan juga linear turunnya. Lalu hasilnya itu dilihat nilai maksimumnya di antara hasil yang kedua ini dengan 0 gitu. Jadi di antara 0 mana yang lebih gede? Kalau minus ya yang diambil 0 gitu. Kalau semuanya lebih dari 0 yang diambil yang di antara kedua ini gitu. Lalu masuk ke fungsi fuzzy Tsukamoto-nya. Jadi ada 3 membership atau parameternya. Di sini ada keramahan staf, kebersihan, dan waktu tunggu. Lalu tampilkan grafiknya. Kalau seumpamanya dia kosong, akan nilai defaultnya adalah false gitu. Kemudian di keramahan staf, dia menggunakan kita memanggil fungsi function linear turun, terus keramahan staffnya 0 sampai 40, lalu yang netral 20 sampai 50 dan 80 ya, karena dia segitiga ya. Segitiga kan modelnya tuh nanti kita lihat ya bentuknya segitiga. Jadi ada 3, ada 20, 50 dan 80. Lalu linear naik dari 60 sampai 100 gitu. Lalu yang kebersihan, yang kotor itu linear turun dari 0 sampai 30. Yang sedang segitiga dari 20, 50 dan 80. Kemudian yang bersih linear naik dari 70 sampai 100. Lalu selanjutnya yang waktu tunggu, yang cepat itu 0 sampai 30, sedang itu 20, 50, 80, yang lama itu 60 sampai 100. Jadi semakin lama nilainya itu akan semakin besar. Kalau semuanya dia waktunya cepat gitu, jadi nilainya bakal 0 gitu. Lalu untuk outputnya kita ada, kalau buruk dia read mengembalikan 25 dikurang dari parameternya A atau alpha dikali 25. Dan kalau cukup dia 25 ditambah A kali 25 juga. Dan baik dia 50 ditambah A kali 25. Kalau sangat baik dia nilainya adalah 75 ditambah alpha dikali 25. Itu untuk ntar outputnya berapa gitu. Lalu di sini kita ada rules-nya ya, atau aturannya. Kita
menggunakan array kita bakal append satu-satu nih. Kita lihat, dipilih kalau dia minimal, ramah, bersih, cepat, dia nih ya, ini kan minimal, ramah, bersih, cepat, dilihat yang paling kecil. Terus sangat baik, maksudnya yang paling kecil. Jika ramah, jika bersih, dia cepat, dia hasilnya akan sangat baik. Dilihat minimal, min, ramah, bersih, cepat. Terus kalau netral, sedang waktu yang sedang waktu ini maksudnya waktu sedang, sedang waktu itu waktu sedang mana tadi. Lalu akan cukup dilihat minimal berapa nilainya, netral, sedang, sama sedang, waktunya yang sedang. Lalu max tidak ramah, kotor, lama, maka buruk. Nah, kalau seumpamanya tidak ramahnya mentok gitu ya, paling tinggi atau kotornya paling tinggi, lamanya paling tinggi, di antara ini salah satu paling tinggi, maka buruknya dia salah satunya nih. Buruknya yang apa? Tidak ramah, kotor atau lama gitu. Jadi dipilih salah satunya, maksimumnya nilai tidak ramah, nilai kotor sama nilai lamanya ini, maksimumnya dimasukkan ke dalam fungsi buruk ini gitu. Jadi dihitung 25 dikali nilai buruk yang maksimum dikali 25 gitu. Dikali 25, terus 25 dikurang yang tadi itu gitu. Sama seterusnya, ramah, bersih minimalnya, terus baik, terus dihitung minimalnya gitu hasilnya. Dan seterusnya mungkin sama gitu. Lalu defungsi ini ada pembilang dan penyebut ya. Sebenarnya kalau bahasa Inggris apa tadi? Den sama apa gitu. Kalau pembilangnya defusifikasi ini, yang pertama kita ada pembilang dulu. Ini dijumlahkan gitu. A dikali Z for A ini jadi A, Z for A ini Z in aturan. Nah, kita lihat aturan. Nah, jadi dia menghitung yang ada di dalam array ini. Dia di dalam pembilang, atau pembilang itu yang atas ya kalau pembagiannya. Lalu penyebut ini dijumlahkan A for A. Jadi A ini adalah apa ya? Ya kita inisialisasi gitu. Oke. Untuk dan Z in aturan gitu. Jadi nilai A-nya ditambahin sama Z in aturan. Jadi ditambahin semua gitu satu persatu sama yang ada di dalam rules yang kita punya. Maka skor kualitasnya itu pembilangnya tadi dibagi sama penyebutnya. If penyebut tidak sama dengan 0, berarti if tidak sama dengan 0, ya gimana ya? If penyebut tidak sama dengan 0 true, kalau semuanya else 0 gitu. Terus rekomendasi. Nah, rekomendasi ini kalau semuanya skor kualitasnya kurang dari 35 perlu perbaikan menyeluruh. Kalau semuanya kurang dari 65 dia perlu ditingkatkan. Kalau semuanya else berarti lebih besar nih dari 65. Berarti pertahankan kualitas gitu. Rekomendasi tidak spesifik, tidak ramah. Tidak ramahnya lebih dari 0,7. Yang kita lihat ya, tidak ramah. Tidak ramah itu di sini. Nah, tidak ramah kalau semuanya nilainya lebih daripada 0,7, hampir 1 tuh berarti akan keluar output rekomendasi ini, pelatihan keterampilan interpersonal staff. Lalu kalau kotornya lebih dari 0,7 berarti prioritasnya adalah program pembersih intensif. Lalu kalau semuanya lama nih lebih daripada 0,7, jadi kan kalau lama semakin tinggi maka dia semakin lama tuh, maka prioritasnya implementasi sistem manajemen antrian gitu. Lalu ini untuk output kualitasnya seperti biasa ya, ada X, NP, Lin space ini untuk mengukur jarak ya. Ini mengukur ya jarak, bukan jarak sih, ini
Ini jarak dan ukuran-ukurannya ukuran. Lalu PLT subplot ini 2, 3, 4. Terus sama ini nih adalah apanya ya? Grafik yang output kualitas gitu loh, yang ntar kita lihat lagi di bawah ya. Jadi kalau 0,25 0 sampai 25 dia buruk. Dari 25 sampai 50 dia cukup. Nih, dia kan dari 1 ke 0. Ini dari 0 ke 1, terus 50 sampai 75 itu dari 1 ke 0. Jadi segitiga gitu. Kelihatan gak sih saya kalau ngomong gitu? Ya, segitiga. Oke. Jadi kalau seumpamanya yang ini 50 sampai 75 itu 0 sampai 1. Jadi dia naik gitu. Terus AXV line ini, jadi dia menunjukkan line-nya gitu, di mana nilainya. Line style-nya garis putus-putus, colornya red, terus labelnya itu adalah skor tadi gitu, PLT legend, terus di show gitu. Nah, returnnya ini fungsinya itu mengembalikan skor kualitas dan rekomendasinya. Jadi akan ditunjukkan nilai skor kualitasnya dan juga rekomendasinya apa gitu. Dan ini visualisasi membershipnya ya, yang jadi kita inisialisasi dulu ukuran dan juga jaraknya. Lalu selanjutnya ini adalah plot-plotnya nih, setiap grafik-grafiknya, yang keramahan staff dari 0 sampai 40, yang nih ya 20, 50, 80, 60 sampai 100 dan seterusnya 0 sampai 30, 20, 50, 80 berarti dia segitiga ya. Kalau 70 sampai 100 dia naik tuh, linear naik. Nah, oke, selanjutnya waktu tunggu, terus ada output kualitas sama. Nah, langsung aja dilihat nih. Ini adalah hasilnya. Kita lihat salah satu aja. Keramahan staff contohnya. Linear turun dari 0 sampai 40. Nih. Dari 0 sampai 40. Ini yang keramahan staff. Selanjutnya dia bakal 0 terus. Nah, dan seterusnya 20, 50, 80. Nah, 20, ini 50 di sini, 80 di sini. Dan selanjutnya 70 sampai 100, 70 dari sini ya. Sampai 100. Nah, karena 70-nya enggak ada nih. Nah, sama 70, nah 60 sampai 100. Ya, sorry. 60 sampai 100. Jadi seperti itu, dan semuanya sama. Dan kalau yang fungsi keanggotaan kualitas ini kan ada garis nih. Sebenarnya dia ya enggak apa-apa sih. Sama aja. Karena dia dari 1 sampai 0 gitu. Dia bukan pakai yang linear turun, linear naik. Sebenarnya sama aja. Kalau semuanya kita ubah nih, contoh yang buruk nih. Buruk. Linear turun gitu. 0 sampai 25 ya tadi. Berapa? 0 sampai 25. Linear turun. 0, 25 itu. Lupa X. Contoh ya. Nah, ini bakal gini nih. Kalau ini yang kuning kita ganti naik gitu, sama aja. Pokoknya ini cuman selanjutnya ini yang kelihatan aja ya, yang dia terlihat berubah gitu. Ini kan makanya dia pakai 01, dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 1, ini 1 sampai 0 gitu, karena dia ke bawah. Dan selanjutnya ini hasilnya nih. Kita menginputkan. Contoh, kita inputkan keramahan staffnya 90, kebersihannya 98, terus waktu tunggunya 25 gitu. Nah, ini kualitasnya baik nih karena nilainya baik. Jadi rekomendasi pertahankan kualitas layanan sudah baik. Kita coba ini 80, 70, 60. Nah, ada rekomendasi nih. Kan nilainya kurang nih di sini, di kuning nih. Jadi cukup. Rekomendasinya perlu perbaikan menyeluruh di seluruh aspek layanan gitu. Coba kalau semuanya kita kasih yang salah satu kecil gitu. Ini 100, 20 kebersihan, ini 75 mungkin gitu ya. Nah, perlu perbaikan, sama aja perlu perbaikan ya. Nah, seperti itu. Ini garis-garis ini tadi masuk
ke dalam EXP line tadi yang ada di sini gitu. Seperti itu mungkin ya. Dan ada kualitas layanan dan rekomendasi. Udah. Mungkin itu aja yang perlu dijelaskan. Sudah dijelaskan semua. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.